Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Riswanto, founder GGDN yang saya hormati, kepada Ibu Popon Suantini selaku CO dari kegiatan Melek Parenting yang saya hormati, dan ayah bunda semuanya yang saya hormati, yang saya cintai, yang hadir dalam kegiatan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk bisa hadir dalam kegiatan parenting ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita semuanya. Ayah bunda yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebagaimana yang ada di agenda kegiatan kita ya, tentang menggali potensi emas anak dalam diri anak. Baik ayah bunda, kita tahu semuanya ya bahwa setiap anak memiliki potensi yang ketika digunakan secara efektif maka dapat menjadi kontribusi yang memuaskan, berguna, dan membahagiakan dunia. Demikian Donna Markova PhD menyampaikan dalam Temukan dan Lesatkan Kelebihanmu Anakku. Maka kita sebagai orang tua jangan pernah merasa underestimate, karena setiap anak memiliki potensi. Nah, tinggal bagaimana kita menemukannya. Pablo Casals, seorang pemain cello, dia mengatakan bahwa jutaan tahun telah berlalu, tak pernah ada yang seperti engkau. Engkau adalah sebuah keajaiban karena engkau itu unik. Jadi semua anak-anak adalah ajaib karena semua anak unik. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, ayah bunda yang senantiasa bersemangat dan berupaya untuk mendidik putra-putrinya lebih baik dan terus belajar, maka kita perlu sekali untuk membangun hubungan penuh empati dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Nah, kepada anak-anak, kalau kita ingin menggali, mencari tentang hal-hal potensi-potensi yang ada dalam diri anak, jangan pakai pertanyaan-pertanyaan tertutup yang jawabannya hanya ya, tidak, benar, salah, tetapi sebuah pertanyaan terbuka yang membuat anak-anak itu mampu bercerita kepada kita, menyampaikan segala sesuatu kepada kita. Oleh karenanya, mari kita miliki sebuah percakapan yang berfokus aset. Berfokus aset artinya tidak berfokus pada kekurangan-kekurangannya, tapi justru kelebihan apa yang dimiliki, yang itu mari kita legitkan, mari kita optimalkan. Itu jauh lebih penting dan memang sangat penting dibandingkan kita melihat kekurangannya, fokus kita pada hal-hal yang negatif yang ada pada diri anak. Itu melemahkan. Walaupun kita perlu tetap melihat kelebihan dan kekurangan dan bagaimana caranya memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Tetapi berfokuslah kita kepada aset atau hal-hal yang dimiliki, yang merupakan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Pertama, ayah bunda yang perlu dilakukan adalah dengan kenali keberhasilan dan keterampilan anak. Ini orang tua kita, ayah bunda, perlu membicarakannya dengan anak-anak. Kita coba lihat tentang keberhasilan yang dilakukan oleh anak-anak kita.
Nah, berbicara tentang keberhasilan, sesuatu dikatakan berhasil bukan kemudian berarti bahwa anak-anak kita itu juara di tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Bukan seperti itu. Tapi ukurannya adalah diri anak itu sendiri. Keberhasilan yang dilakukan oleh diri anak itu sendiri. Nah, bisa jadi keberhasilannya ada di pelajaran sekolah, ada di olahraga, ada di game dan kerajinan tangan, ada di keterampilan sosial. Jadi dia pinter berinteraksi dengan orang lain. Bisa juga mungkin masalah musik atau seni. Seringkali orang tua berfokusnya pada akademik, bahkan padahal itu bukan satu-satunya. Ketika salah satu anak saya dulu di SD itu peringkat kelasnya selalu berada di tengah ke bawah gitu ya. Saya mendapati ke TK itu kok anaknya kayaknya kurang pede gitu ya. Terus saya cari apa nih ya anak saya ini yang merupakan satu keberhasilan dia. Dia pernah pulang dari main tuh bilang, Umi tadi tuh lawan dengan SD sebelah nih Mi. Oh, menang nih, kita ngegolkan 12 gitu. 12 itu yang ngegolkan siapa aja Mas? Saya tanya gitu. Dia bilang, aku semuanya Mi. Hah? Kamu semua? Nah, ini kan berarti satu potensi, satu keberhasilan. Walaupun itu hanya tanding-tanding. Yuk kita tanding yuk, hanya seperti itu. Tapi Masya Allah itu sangat luar biasa dan itu merupakan satu keberhasilan. Dan saya menggunakan tanjatan untuk membuat anak saya percaya diri, untuk membuat dia bisa terus melakukan perbaikan-perbaikan itu lewat itu. Dan akhirnya alhamdulillah SMP itu dia sudah mulai masuk ke 5 besar gitu ya. SMA, kemudian kuliah dia beasiswa, dan bahkan dia bisa menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran itu ketika dia masuk SMA. Satu keberhasilan yang bagi saya di luar dugaan gitu ya. Makanya para ahli mengatakan bahwa kecerdasan itu tidak stagnan. Dia akan tergantung pada stimulasi sekelilingnya, tergantung pada dirinya, ketelatenannya mungkin, kesukaannya membaca mungkin. Itu sangat penting untuk terus melejitkan anak-anak kita. Nah, satu inspirasi ayah bunda, penyair Chili Pablo Neruda, dia mulai menulis itu pada usia 10 tahun. Dan menyembunyikan itu dari keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya tidak ada yang setuju dengan apa yang dia miliki gitu. Tidak menyetujui minatnya di bidang sastra. Di usia 12 tahun dia bertemu dengan penyair Gabriela Mistral yang terus memotivasi dia, yang sehingga pada saat dewasa dia meraih Nobel Sastra. Nih, Masya Allah. Kemudian yang kedua ayah bunda, kita perlu pahami cara Ananda memahami sesuatu. Jadi benak tiap-tiap anak itu bagaikan sebuah instrumen musik yang unik ya. Tentunya cara bermain gitar itu akan berbeda dengan cara bermain biola. Tetapi kadang-kadang kita masih saja mengasumsikan bahwa otak setiap orang itu sama, sehingga kita mendidiknya itu dengan cara yang sama juga. Setiap manusia dimainkan dengan cara yang sama, padahal masing-masing berbeda. Ada anak yang gaya belajarnya visual, ada anak yang audio, ada anak yang kinestetik. Tentu berbeda-beda mereka. Walaupun tentunya tidak tunggal gitu ya, akan tetap ada kombinasi mungkin
visual, audio, kinestetik, berarti di dominannya di visualnya. Jadi akan ada kombinasi dari berbagai gaya belajar itu, tetapi tentu ada yang dominan dalam diri anak-anak. Nah, seringkali kan anak-anak yang tipe kinestetik itu bikin guru atau bikin orang tua kesel kan. Padahal itu disebabkan karena kita tidak paham bagaimana menggunakan instrumen musik bagi anak-anak yang memiliki gaya belajar dominan kinestetik, misalnya seperti itu. Jadi kita perlu pahami itu. Nah, ayah bunda, berhubung setiap otak berbeda dan tiap-tiap orang memiliki cara yang unik untuk memersepsi dunia, maka kalau kita ingin memberdayakan anak-anak kita, marilah kita mulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu kita memahami bagaimana pikiran bergerak dalam keadaan perhatian yang berbeda-beda. Nah, kita selain kita mengamati, kita perlu nih bincang-bincang dengan anak-anak kita sehingga kita tahu seperti apa sih sebenarnya anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, ayah bunda, kita perlu lihat ketertarikan dan minat. Ketertarikan dan minat anak, ayah bunda ya, bukan ketertarikan dan minat orang tua. Nih, mari fokus pada ketertarikan dan minat anak. Maka jangan paksa-paksa kita gitu, jangan paksa-paksa. Kadang-kadang orang tua sok tahu gitu ya. Saya merasakan itu ya. Ketika waktu itu anak saya di pesantren, dia telepon ke uminya, "Umi, aku ingin ikut lomba taekwondo." Terus saya iyain aja karena itu memang keinginan dia gitu kan. Setelah dia telepon, saya tuh tertawa ke adiknya, anak kita mau ikut lomba ini nih taekwondo gitu. Di dalam pikiran saya, anak saya itu sejak kecil, setahu saya anaknya agak lemah gitu ya ininya, fisiknya sering sakit gitu. Anaknya juga nggak tegap ini gitu loh. Jadi saya tertawa ketika dia itu menyampaikan kepada uminya ingin ikut lomba taekwondo. Nah, tetapi saya berupaya untuk tidak merendahkan dia di hadapannya. Nah, ternyata Allah memukul, menampar saya dengan keberhasilan anak saya menjadi juara gitu ya. Waktu itu tingkat kabupaten, juara kabupaten. Jadi ternyata kadang-kadang persepsi kita salah tentang anak-anak kita. Dan pada akhirnya ketika SMA dia juga ikut lomba gitu ya, menang, dan kemudian dia kuliah itu akhirnya mengambil ilmu keolahragaan melalui jalur prestasi taekwondo dia dan jalur prestasi hafalan Quran ya, dia juga sudah hafal 30 juz. Jadi itulah kadang-kadang kita keliru gitu memahami anak-anak kita. Maka perlu dialog antara kita dengan orang tua bahwa itu sebenarnya adalah minat anak kita. Tadi dengan saling ngomong dengan anak kita, saling berbincang-bincang. Seringkali kadang-kadang kan orang tua memaksakan minatnya kepada anak-anak padahal anak-anak tidak tertarik sesungguhnya. Yang selanjutnya adalah yang keempat, sumber daya. Kita perlu melihat sumber daya internal dan eksternal. Sumber daya internal, sumber daya yang ada dalam diri anak-anak kita. Jadi mohon maaf ya, saya ceritanya yang real saja yang saya alami gitu ya. Pernah anak saya itu bilang ke saya, "Umi, aku pengen daftar ITB gitu. Mau ngambil apa mas gitu? Aku pengen ngambil IT gitu." Kemudian saya ajak ngobrol, "Mas, coba deh ayo kita lihat bareng-bareng gitu ya. Ini Umi mohon maaf nih, Umi waktu itu memilihkan kamu di sekolah tahfidz ini, padahal ini adalah sekolah yang baru karena memang kemampuan finansial Umi di sini gitu. Nah, kita lihat coba sekarang dari diri kamu sendiri, kamu di posisi mana di kelas? Gitu.
Kita lihat berdua bersama. Nah, kamu itu ada di peringkat antara 1 sampai 10 lah antara ini gitu. Nah, ketika seperti ini ada satu temenmu nih yang selalu peringkat 1 dan nilainya itu jauh dengan anak yang peringkat 2 ke bawah. Kamu ada di 2 ke bawah gitu. Nah, dari sini kelihatan Mas bahwa posisimu ada di sini. Kemudian sekarang kita lihat posisi sekolahmu. ITB itu termasuk peringkatnya tinggi di Indonesia. Bagaimana posisi sekolahmu di kancah nasional? Sekolahmu baru, belum terakreditasi. Jadi kita belum tahu posisi sekolahmu itu ada di mana saat ini. Nah, kalau dilihat dari kondisi kamu sendiri saja yang berada di peringkat di sini nih, mungkin kalau yang seperti temenmu yang peringkat 1 yang dia tidak terpengaruh walaupun teman-temannya itu seperti apa, dia tetap nilai-nilainya kalau ulangan dan sebagainya. Kadang saya kan melihat nilai yang dipampang di papan pesantren itu ayah bunda itu kepala 9, 8, 10 seperti itu. Ini memang benar-benar pinter anaknya gitu. Mungkin mampu bersaing. Tapi kalau masih di peringkat sini ini belum aman karena posisi sekolahmu belum nampak di kancah nasional. Saya sampaikan seperti itu. Itu kan berarti kita melihat sumber daya internal dan eksternal. Terus gimana Mi? Kalau menurut Umi jangan ngambil ITB, jangan ngambil UGM, jangan ngambil UI, coba yang lain gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, anak saya dia bisa memahami dalam mengukur diri dan mengukur faktor-faktor eksternal. Pada akhirnya dia kemudian ngambil UNY, Universitas Negeri Jogja ya, dia ngambil biologi dan kemudian ya alhamdulillah dia dapat beasiswa juga gitu. Ini sumber daya yang perlu kita perhatikan. Itu hanya satu contoh saja. Silakan ayah bunda mencari contoh-contoh sendiri pada putra-putri panjenengan semuanya. Kemudian yang kelima adalah kemampuan berpikir. Cara berpikir alamiah yang dikuasai oleh Ananda dan membuat ia berenergi. Jadi coba diperhatikan betul apakah dia anak-anak yang cara berpikirnya itu misalnya prosedural gitu ya. Anaknya itu logis, anaknya itu inovatif. Kita perhatikan, kita lihat gitu. Nah, di situ nanti kita akan bisa melejitkan walaupun itu tadi ya pasti tidak ada perpaduan dari semua hal itu. Nah, itu kita perlu lihat anak-anak kita model yang seperti apa dan itu merupakan satu panjatan bagi kita untuk melejitkan putra-putri kita. Ayah bunda, menurut rumus Timothy Gallwey, ahli pendidikan dari Harvard University, dia mengatakan K sama dengan P minus I. Kemungkinan itu setara dengan potensi minus intervensi. Jadi artinya bahwa kalau kita ingin memberikan satu peluang yang besar kepada anak-anak kita dalam karirnya mungkin, dalam pendidikannya mungkin atau dalam hal-hal lain, maka kita perlu ini lihat benar-benar potensi anak-anak kita. Kita tangkap potensi itu minus intervensi. Nah, kadang-kadang intervensi kita orang tua ini yang membuat anak-anak kemudian meleret gitu. Pernah saya agak kurang pas gitu ya ketika ini dengan anak saya, kok anak saya seneng gambar. Mas lama nggak gambar mas? Kata Umi tuh gitu deh, katanya nggak boleh aku gambar. Siapa bilang nggak boleh gambar? Iya Umi kan aku pas bilang Umi aku pengen ini, pengen animator, pengen kayak gitu. Kata Umi hati-hati ya mas. Maksud Umi bukan nggak boleh mas, hati-hati. Kadang-kadang padahal ini bukan intervensi saja, kadang pengaruh kepada anak-anak. Ya kemudian saya perbaiki komunikasi saya dengan anak saya.
Apalagi kalau intervensinya intervensi yang ini ya, ini nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Janganlah Mas misalnya, bisa melerek anak-anak potensinya yang seharusnya bisa dikembangkan lebih baik, jadi paling nanti nggak boleh sama umi abi gitu, sama ayah bundaku, paling nanti aku dimarahi, paling nanti. Nah akhirnya peluang itu menjadi tidak optimal. Nah, ayah bunda yang dicintai Allah, semakin multi sensoris dan multidimensi lingkungan seorang anak, apalagi untuk anak-anak yang masih balita ya, anak usia dini itu sensori, semua sensori perlu distimulasi, mulai dari sentuhan taktil ya, kemudian audio, kemudian visual. Makanya biarkanlah anak-anak itu main hujan-hujanan, main belepot-belepotan, main itu pasir, biarkan, cari embes ke rawa-rawa, nggak apa-apa gitu. Itu semakin besar kemungkinan untuk belajar secara luas dan mendalam. Ini berarti melibatkan mata, telinga, dan seluruh tubuh dalam berbagai kemungkinan pengalaman dan hubungan. Wong anak itu belajar naik-naik itu juga belajar tidak sekedar keberanian, tapi juga mengukur loh, itu matematika itu menaksir kira-kira kuat enggak dan ini ya kalau saya naiki gitu. Kalau saya dulu pakai kaki tuh ngikirnya, ini enggak ya gitu, kuat enggak ya gitu. Saya suka naik-naik dulu waktu kecil. Pembelajaran multisensoris berarti kalau satu saluran perseptual ditutup maka bisa berpindah ke saluran lain. Jadi makin banyak dia, walaupun mungkin dia dominannya di visual gitu ya, tapi kinestetiknya juga terbangun dengan baik, audionya terbangun dengan baik, maka akan lebih bagus kan itu. Kalau memang dia susah nih, guru saya orangnya kinestetik nih, tapi guruku harusnya mintanya saya harus mendengarkan fokus gitu, itu nggak terlalu pengaruh banget gitu loh, apalagi di usia-usia misalnya SMP gitu. Dulu saya kalau misalnya waktu SMP itu kalau diajar guru, kadang-kadang tangan saya ini suka utek-utek gambar, atau walaupun nggak bisa gambar sih saya sebenarnya suka-suka gitu loh, ini enggak, kadang-kadang dimarahin sama gurunya, dikira nggak mendengarkan, padahal audio saya mendengarkan gitu, saya fokus. Pembelajaran multidimensional berarti mengintegrasikan 3 kriteria yang menentukan keberhasilan, yaitu belajar, prestasi, dan ketenangan. Nah demikian ayah bunda dari apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita semakin mampu melihat keunikan anak-anak kita dan kemudian mampu menangkapnya dan melejitkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Demikian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selamat belajar dan terus bersemangat. Selamat mengasuh putra-putrinya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.